Halo semua, Hamam di sini. Hari ini kita membahas 5 fitur Excel yang wajib auditor tahu. Apa saja? Langsung saja. Yang pertama adalah pivot table. Nah, di sini saya punya data. Ada segmen, ada country, ada produk. Nah, dengan menggunakan pivot table, kita bisa dengan mudah meresum data-data ini. Misalnya kita pengen data apa? Ada data sales di sini, kita pengen sales per country, per negara, kita bisa dengan mudah melakukannya dengan pivot table. Caranya, kita letakkan dulu kursornya, karena ini datanya sudah rapi, kita letakkan di mana saja, insya Allah tidak masalah. Nah, kita klik di insert, nah kemudian pilih pivot table. Nah, dia otomatis mendeteksi range-nya yang mau kita bikin pivot table itu ada di mana. Di data ini ada di data dari A1 sampai P701. Nah, kemudian kita mau taruh mana pivot table-nya. Apakah di worksheet yang baru, kita pilih new worksheet, ataukah di worksheet yang sudah ada. Nah, kemudian kalau sudah, kita karena mau taruh di worksheet yang baru, kita bisa pilih new worksheet. Nah, kemudian kita bisa klik OK. Pivot table tampilannya seperti ini. Nah, tadi kita pengen menjumlahkan sales. Kita lihat lagi datanya. Sales ada, nih data sales, ada gross sales. Misalnya kita mau menjumlahkan yang sales. Caranya, nah di sini kita pilih sales. Kita bisa centang. Nah, dan dia seringkali bisa mengidentifikasi harus ditaruh di mana sales ini. Dia ditaruh di value. Nah, kemudian kita mau melakukan mencari data sales per negara. Maka kita tinggal pilih country. Kita coba centang. Nah, dia otomatis dimasukkan ke rows. Nah, jadi kita dapatkan datanya. Kanada, sekian salesnya. France, sekian salesnya. Dan seterusnya. Jadi, kita bisa dengan mudah. Misalnya, kita mau negara, kemudian di bawahnya produk. Kita tinggal centang produk. Nah, jadi ada negara, kemudian produk. Kalau sebaliknya, nah misalnya kita mau lihat produk per country, kita bisa klik di sini, di produk, kemudian kita pilih move up. Nah, maka ada produk per country. Kita kembalikan, kita pilih country-nya, kemudian kita pilih move up. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fitur text to column. Nah, kita seringkali mendapatkan data yang seperti ini. Biasanya bukan dalam Excel, tapi misalnya dalam suatu file TXT. Data ini itu ada separatornya. Di sini ada tanda apa namanya ini ya, garis berdiri sebagai separator. Bagaimana memisahkannya? Maka kita memanfaatkan fitur text to column. Ada di sini, data, kemudian ini dia menunya. Nah, caranya, pertama kita pilih dulu, berikutnya kita tekan text to column. Nah, di sini muncul wizard-nya. Yang pertama kita disuruh milih data yang mau kita pecah-pecah ini apakah delimited, artinya ada pembatasnya, ataukah fixed width, apakah lebarnya tetap. Nah, karena data kita ini pemisahnya ada garis lurus ini, maka kita pilih yang delimited. Nah, berikutnya kita pilih next. Nah, next-nya di sini ada delimiter yang bisa kita pilih. Ada tab, ada semikolon, ada koma, ada space. Nah, karena delimiter kita ini garis lurus gini ya, nggak ada, maka kita hilangkan yang tab, kita munculkan order, dan kita ketik separatornya. Separatornya adalah garis lurus. Nah, kita bisa lihat datanya dipecah. Nah, berikutnya kita klik next. Nah, di sini kita bisa menentukan formatnya apa. Apakah general, apakah text, apakah date, atau tidak perlu di-import, di-skip. Nah, kita bisa saja di sini semuanya general. Nah, kalau sudah, kita klik finish. Nah, maka kita dapatkan data yang lebih rapi seperti ini. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah find and replace. Utamanya find. Nah, itu kita bisa menggunakan
Ctrl F shortcutnya untuk find. Nah, atau kita bisa dari home, kemudian di sisi kanan. Di sini ada find, ada replace. Nah, ini sangat diperlukan. Kita seringkali mencari data tertentu dari database yang sedang kita periksa. Misalnya dari unit sold, kita mau mencari yang 1006 ini ada berapa kali sih? Seperti itu. Maka kita ketikkan saja 1006. Nah, kita bisa memilih find all untuk memunculkan semua data yang 1006. Nah, di sini muncul macam-macam. Ada 9. Nah, yang pertama yang ini yang tadi kita lihat. Kemudian ternyata ada lagi di E36. Kita klik. Nah, ternyata di sini ada 1006 juga. Nah, jadi ada dua yang unit sold-nya itu 1006. Nah, itu. Kemudian fungsi replace juga seringkali kita butuhkan. Karena terkadang ketika kita mengcopy misalnya dari Excel ke Word, itu terkadang muncul banyak spasinya. Ataupun sebaliknya, terkadang kita butuh membersihkan data yang mengandalkan fungsi replace. Caranya sederhana saja. Nah, di sini replace, misalnya kita mau mengganti ini, Paseo sudah berubah jadi Paseo 1 misalnya. Maka kita ketik Paseo yang baru jadinya Paseo 1. Kemudian kita tinggal replace all. Nah, ada 202 yang diganti. Nah, misalnya, wah Paseo 1 salah, ternyata yang betul Paseo. Kita kembalikan, kita ketik, cari find Paseo 1, kita ganti dengan Paseo. Kemudian replace all. Nah, seperti itu find and replace. Yang berikutnya adalah filter atau sering juga disebut auto filter. Nah, itu menunya ada di home, kemudian di editing, kemudian di sini filter, atau di data, kemudian di yang ini filter. Nah, kita bisa milih letakkan kursornya kalau datanya sudah rapi di mana saja sama aja, tapi kalau belum rapi kita perlu memilih misalnya di baris pertama. Kita blok, kemudian kita klik filter. Nah, dengan filter kita bisa melihat misalnya country. Country ini ada negara mana saja sih? Kita bisa klik di sini dan muncul. Ternyata ada Kanada, ada Prancis, ada Jerman, ada Meksiko, dan ada Amerika. Nah, kita bisa memilih untuk memunculkan, misalnya aku mau lihat data yang Kanada. Kita bisa pilih satu, kita okekan. Nah, maka ini adalah data yang Kanada. Jika kita butuhkan, bisa kita taruh di sini, kita tekan Ctrl A untuk memilih semuanya, kemudian Ctrl C untuk mengkopinya, dan kita taruh di worksheet yang baru dengan Ctrl V. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya, saya suka klik kanan, kemudian paste spesial, kemudian saya pilih yang ini, keep source column width. Jadi lebarnya tetap. Nah, jadi hasilnya country Kanada dengan lebar kolom yang sama dengan di data. Nah, kemudian yang kelima adalah Power Query. Nah, Power Query ini memiliki banyak kemampuan. Nah, untuk bisa dibawa ke Power Query, datanya harus berupa tabel. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama, di yang data ini, kita tekan Ctrl T. Nah, karena ini ada headernya, kita okekan. Nah, kemudian kita bawa ke Power Query. Caranya, kita klik data, kemudian kita pilih yang ini, from table atau range. Kemudian kita klik, nah, kita masuk ke jendela Power Query. Nah, seperti ini, Power Query Editor namanya. Oke, nah, di sini kita bisa melakukan banyak hal transformasi data. Misalnya, kita bisa menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Misalnya, segmen sampai produk kita mau gabungkan, kita pilih di segmen, kemudian kita tekan Shift dan kita pilih di produk. Kemudian kita bisa gabungkan
Caranya kita pilih di transform, kemudian pilih merge column, ada di sini. Atau ada juga merge column yang di add column. Bedanya apa? Kalau kita memilih merge column yang ada di menu add column, maka kita akan membuat suatu kolom baru. Kalau kita memilih transform, maka kolom 3 ini akan hilang digantikan satu kolom. Nah, karena kita mau bikin kolom baru, kita pilih merge column. Nah, di sini ada pertanyaan, separatornya apa? Nah, separatornya misalnya kita bisa memilih spasi. Nah, kemudian nama kolomnya apa? Kita ganti misalnya nama kolomnya segmen, strip country, strip product. Kemudian kita okekan. Nah, hasilnya ada di belakang. Nah, dia membentuk satu kolom baru yang isinya adalah segmen, country, dan produk. Kemudian kalau sudah, kita bisa bawa kembali ke Excel dengan cara milih close and load. Nah, kemudian kita pilih close and load. Nanti dia di-load sebagai table di worksheet yang baru. Nah, seperti ini hasilnya. Power Query bisa melakukan hal yang lebih menakjubkan lagi. Misalnya, menggabungkan banyak file dalam satu folder. Atau mengotomasi pekerjaan rutin yang kita lakukan. Beberapa hal tersebut sudah saya bahas di video sebelumnya. Itu tadi 5 fitur Excel yang wajib auditor tahu agar dapat mengolah data dengan mudah. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Hamam di sini. Terima kasih.